Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yeni Asmara. Kali ini saya akan membahas terkait proses pembuatan kebijakan untuk mata perkuliahan Manajemen Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Profesor Nur Hizrah Gistituati MED EDD dan Ibu Dr. Anizah MPD. Isu dan agenda kebijakan serta permasalahannya. Pertama, definisi isu dan agenda kebijakan. Di mana dalam konteks manajemen kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar, isu kebijakan itu sendiri merujuk pada suatu permasalahan, kebutuhan, atau peluang yang didefinisikan dalam sistem pendidikan dasar dan dipersepsikan oleh berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, peserta didik, pemerintah daerah, maupun masyarakat, sebagai sesuatu yang memerlukan perhatian dan tindakan melalui kebijakan itu sendiri. Sedangkan agenda kebijakan dalam konteks manajemen dan pengelolaan pendidikan dasar merupakan daftar isu dari para pembuat kebijakan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional, yang telah mendapatkan perhatian dan sedang dipertimbangkan secara aktif untuk ditindaklanjuti melalui formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, di mana agenda kebijakan pendidikan dasar menunjukkan prioritas masalah yang akan ditangani oleh otoritas dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait permasalahan dalam kebijakan. Permasalahan yang pertama yaitu didominasi oleh kepentingan politik dan bisnis, di mana kebijakan terutama alokasi sumber daya dan regulasi rentan dipengaruhi oleh agenda politik baik jangka pendek dan kepentingan bisnis tertentu. Hal ini dapat mengesampingkan kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri atau tujuan jangka panjang dari kebijakan itu sendiri. Dampak dalam pendidikan dasar dari didominasi oleh kepentingan politik dan bisnis ini yaitu kurikulum yang dipolitisi, kemudian proyek pendidikan yang serat dengan kepentingan bisnis, kemudian rotasi jabatan yang tidak berdasarkan kompetensi, alokasi anggaran yang tidak adil. Maka di permasalahan ini akan terus berlanjut dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat, di mana proses pembuatan kebijakan seringkali kurang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk kelompok sasaran kebijakan. Hal ini akan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, atau konteks lokal masyarakat. Dampaknya dalam pendidikan mungkin kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Contohnya kurikulum atau program sekolah yang seragam secara nasional mungkin tidak relevan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik yang ada di daerah Sumatera Barat ini. Yang ketiga, keterbatasan data dan informasi, di mana kebijakan yang efektif memerlukan data, informasi yang akurat, relevan, dan komprehensif, di mana keterbatasan dalam pengumpulan, analisis, dan diseminasi data dapat menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan evaluasi yang akurat. Ini akan berdampak pada kebijakan yang tidak berbasis bukti, kemudian kesulitan dalam mengukur dampak kebijakan karena tanpa data dan mekanisme pengumpulan data yang baik, sulit untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu terjadinya permasalahan kurikulum. Kurikulum sebagai jantung pendidikan seringkali menjadi sumber permasalahan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering atau kurangnya sosialisasi dan pelatihan guru dan beban materi yang terlalu berat atau tidak relevannya dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman dapat menghambat kualitas pembelajaran. Apalagi perkembangan teknologi yang pesat di abad 21 ini. Dampaknya nanti guru dan siswa mungkin akan kebingungan terhadap perubahan yang kurikulum yang sering terjadi dan kurang terencana, dan bagaimana cara guru untuk mengimplementasikannya di sekolah tersebut. Dan juga akan berdampak pada beban mengajar yang berlebihan. Kurikulum yang terlalu padat dapat menyebabkan stres pada siswa dan guru serta mengurangi efektivitas pembelajaran.
Yang selanjutnya yaitu kurangnya pemerataan pendidikan, di mana ketidakadilan dalam akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, kelompok sosial ekonomi, dan jenis kelamin masih menjadi masalah yang serius yang terjadi di Indonesia. Kebijakan yang tidak efektif dalam mengatasi kesenjangan ini dapat menyelenggarakannya tidak terjadinya keadilan pendidikan yang ada di Indonesia. Dampaknya dalam pendidikan dasar, yang pertama adanya perbedaan kualitas sekolah, di mana sekolah yang ada di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi yang lemah seringkali memiliki fasilitas, kemudian guru dan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan atau daerah yang lebih maju. Dan juga berdampak pada hasil belajar yang tidak merata, di mana kesenjangan dalam kualitas pendidikan berkontribusi pada perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara satu kelompok peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu terjadinya kinerja siswa yang rendah, di mana antara siswa yang ada di kota dengan siswa yang ada di perdesaan biasanya akan terjadinya kesenjangan yang terjadi antara siswa tersebut, baik yang siswa yang ada di sekolah mau di siswa yang ada di maksud saya siswa yang ada di sekolah di perdesaan. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu kebijakan dan permasalahannya, di mana formulasi kebijakan itu sendiri merupakan tahap dalam siklus kebijakan di mana berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi suatu masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan yang dikembangkan, didiskusikan, dan dianalisis secara mendalam, di mana tahap ini nantinya akan melibatkan identifikasi solusi potensial, evaluasi kelayakan, dan konsekuensi dari setiap alternatif, serta pemilihan dan perumusan satu atau beberapa opsi kebijakan yang dianggap paling tepat untuk direkomendasikan atau kita ambil nantinya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi isi dari suatu kebijakan. Yang pertama, pengaruh aktor dan kepentingan politik, di mana aktor-aktor politik, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, memiliki peranan yang krusial dalam membentuk isi kebijakan, di mana mereka memiliki kepentingan, ideologi, dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga mereka akan memperjuangkan melalui proses pembuatan kebijakan ini. Ini akan sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan, di mana partai politik yang berkuasa, anggota parlemen, presiden atau kepala daerah, setiap birokrat memiliki agenda dan prioritas politik yang akan tercermin dalam kebijakan yang mereka inisiasi atau mereka dukung nantinya. Yang kedua, kualitas informasi dan data, di mana kebijakan yang baik seharusnya didasarkan pada informasi dan data yang akurat, relevan, dan juga komprehensif mengenai masalah yang ingin diatasi. Kualitas dari informasi dan data yang akan mempengaruhi pemahaman terhadap masalah, identifikasi sosial, solusi, dan efektif ini akan berdampak terhadap kebijakan yang diambil, di mana ini sangat akan berpengaruh terhadap analisis masalah yang mendalam. Nantinya data yang baik memungkinkan pembuatan kebijakan untuk memahami akar dari penyebab permasalahan ini. Dan yang ketiga, yaitu konteks sosial dan ekonomi, di mana kebijakan tidak dibuat dalam isolasi, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta demografi masyarakat, di mana kebijakan tersebut akan diharapkan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian ketersediaan sumber ekonomi, nilai dan normal budaya. Contohnya dalam pendidikan dasar, di mana kebijakan pemberi bantuan terhadap siswa miskin atau BSM sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi dan tingkat kemiskinan dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan tentang pendidikan inklusif harus mempertimbangkan norma sosial tentang penerimaan adanya keberagaman yang ada di negara kita. Yang selanjutnya, tekanan dari kelompok kepentingan.
di mana kelompok kepentingan ini atau organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu terhadap suatu isu kebijakan, ini akan berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Ini sangat akan berpengaruh nanti terhadap bagaimana kelompok kepentingan ini melakukan advokasi terhadap pembuatan kebijakan, juga akan memobilisasi opini dari publik atau masyarakat. Contohnya, dalam pendidikan dasar, organisasi seperti PGRI dapat menekan pemerintah terkait kebijakan tentang kesejahteraan guru ataupun kurikulum yang sedang berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu ketersediaan solusi, di mana ketersediaan solusi ini sangat akan berpengaruhi suatu kebijakan. Solusi yang baik akan menghasilkan suatu kebijakan yang baik, dan sebaliknya, solusi yang arahnya negatif akan menghasilkan suatu kebijakan yang tidak relevan dengan pendidikan, terutama pendidikan dasar yang ada di Indonesia ini. Dan selanjutnya, perubahan dalam lingkungan, di mana perubahan yang terjadi di dalam lingkungan ini akan sangat mempengaruhi isi dari suatu kebijakan. Contohnya, dalam lingkungan ini tinggal beberapa masyarakat yang tidak peduli terhadap pendidikan. Ini sangat akan mempengaruhi kebijakan ini untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam formulasi kebijakan. Yang pertama, tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor. Formulasi kebijakan ini merupakan arena interaksi berbagai aktor dengan kepentingan, perspektif, dan sumber daya yang berbeda. Tidak ada satu aktor pun yang memiliki kontrol yang penuh terhadap proses dalam formulasi kebijakan ini. Baik itu pemerintah seperti legislatif, eksekutif, maupun birokrasi, maupun kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil. Bahkan individu dapat memainkan peran mereka dalam mengusulkan, mempengaruhi, dan mengkritisi alternatif dari sebuah kebijakan. Yang kedua, sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas. Formulasi yang efektif seharusnya berakar pada pemahaman yang jelas dan terdefinisi dengan baik mengenai permasalahan apa yang ingin kita atasi. Namun seringkali proses formulasi terburu-buru dan didorong oleh agenda politik tanpa menganalisis masalah yang mendalam. Ini akan berakibat terhadap alternatif kebijakan yang dikembangkan memungkinkan tidak tepat sasaran atau tidak menyelesaikan akar dari permasalahan itu sendiri. Yang selanjutnya, tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintahan, di mana meskipun pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis dan mengesahkan suatu kebijakan, proses formulasi ide dan alternatif kebijakan tidak terbatas hanya pada institusi pemerintah saja. Dan yang selanjutnya yaitu formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kebijakan ini bukanlah suatu produk statis. Setelah diimplementasikan, kebijakan akan terus dipantau dan dievaluasi. Perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik atau hasil dari evaluasi ini akan memicu pada proses reformulasi dari suatu kebijakan. Bahkan sebelum implementasi penuh, tekanan dari berbagai aktor atau temuan analisis baru dapat menyebabkan revisi atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sedang diformulasikan. Yang selanjutnya yaitu formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus-menerus dan bahkan dengan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu karena bersifat kompetisi antar aktor, maka formulasi menimbulkan suatu yang ada dan kalah dan menangnya. Jadi, dengan berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda, proses formulasi kebijakan seringkali menjadi arena kompetisi untuk memenangkan ide atau alternatif kebijakan yang paling menguntungkan bagi suatu kelompok mereka. Sumber daya, pengaruh, dan kemampuan bernegosiasi menjadi kunci dalam kompetisi ini. Selanjutnya yaitu definisi dari legitimasi kebijakan, di mana legitimasi merupakan sebuah kegiatan
yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan, di mana legitimasi kebijakan merujuk pada keyakinan dan penerimaan yang luas dari masyarakat, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan lainnya bahwa suatu kebijakan adalah sah, pantas, adil, dan patut untuk diakui atau didukung. Kebijakan yang memiliki legitimasi cenderung lebih efektif dalam implementasinya karena mendapatkan kepatuhan dan dukungan yang lebih besar. Legitimasi ini bukan hanya sekedar legalitas atau sesuai dengan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, etis, dan penerimaan sosial. Berikutnya yaitu permasalahan legitimasi kebijakan. Yang pertama, adanya kekuatan dari mantan perumus kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Di mana seperti yang telah dibahas sebelumnya, mantan dari perumus kebijakan dapat mempertahankan pengaruhnya ketika pengaruh ini digunakan untuk menghalangi kebijakan baru atau mempertahankan kebijakan yang lama yang mungkin sudah tidak lagi relevan. Hal ini dapat mempengaruhi legitimasi proses formulasi kebijakan yang ada saat ini. Yang selanjutnya yaitu sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumus kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu pendukungnya. Di mana perlawanan yang kuat dari kelompok konservatif dan mantan perumus dapat melemahkan atau menyingkirkan peran pendukung kebijakan yang baru dibuat. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa proses formulasi kebijakan tidak adil atau tidak demokratis. Jika suara-suara yang mendukung perubahan ditekan atau diabaikan, maka legitimasi proses akan menjadi terancam. Di mana kaitannya dengan legitimasi yaitu kebijakan yang dihasilkan dalam kondisi seperti ini mungkin akan kehilangan legitimasi di mata kelompok yang merasa suaranya tidak didengar atau tidak adanya respon atau respon mereka merasa diabaikan. Yang ketiga yaitu adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki persepsi, visi, dan kepentingan yang tidak sama dengan para perumus legitimator kebijakan, di mana keberadaan kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda merupakan hal yang wajar dalam sebuah masyarakat pluralistik. Namun, jika kekuatan kelompok-kelompok ini diabaikan atau tidak diakomodasi dalam proses formulasi, legitimasi kebijakan ini akan terancam, di mana kelompok-kelompok yang merasa kepentingan tidak terwakili atau merasa mereka diabaikan mungkin akan mempertanyakan mengapa kebijakan tersebut dianggap sah atau patut diakui. Ini menjadi kebijakan yang tidak mampu mengakomodasi keberagaman yang perspektif dan kepentingan berisiko kehilangan legitimasi di mata kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Dari ketiga permasalahan ini menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan, pengaruh aktor masa lalu, dan kurangnya akomodasi dalam berbagai kepentingan ini akan merusak legitimasi suatu dari kebijakan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu sosialisasi kebijakan dan permasalahannya, di mana sosialisasi kebijakan ini merupakan serangkaian kegiatan dan upaya terencana yang bertujuan untuk mengkomunikasikan, menyebarkan informasi, dan menanamkan pemahaman mengenai isu, tujuan, manfaat, serta mekanisme suatu pelaksanaan kebijakan kepada kelompok sasaran dan pemangku kepentingan terkait, di mana proses ini akan bertujuan agar kebijakan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sosialisasi kebijakan ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi dia juga akan mencakup upaya membangun kesadaran dari kelompok sasaran, yang kedua menciptakan pemahaman, yang ketiga mendorong penerimaan, selanjutnya memfasilitasi kepatuhan dan menampung umpan balik, pertanyaan, kritik maupun saran terkait kebijakan yang diambil.
Permasalahan dalam sosialisasi kebijakan. Yang pertama, minimnya keterlibatan publik dalam proses sosialisasi kebijakan, di mana kurangnya perencanaan yang matang dan keterlibatan publik dalam proses sosialisasi kebijakan ini akan menjadikan permasalahan yang cukup signifikan terhadap kebijakan yang diambil, sehingga akan terjadinya permasalahan-permasalahan yang di mana strategi yang sejak awalnya perumusan kebijakan ini akan berakibat terhadap pesan yang disampaikan tidak terstruktur dan tidak sesuai dengan target yang jelas terhadap pendengar dari kebijakan yang diambil. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif, di mana bahasa yang sulit dipahami, kemudian media yang tidak tepat sasaran, serta pesan yang ambigu atau tidak konsisten, dan kurangnya komunikasi dua arah, ini akan menjadi permasalahan dalam suatu kebijakan, di mana kebijakan seringkali menggunakan bahasa hukum atau teknik yang sulit dipahami oleh masyarakat awam atau kelompok sasaran tertentu, dan penggunaan media sosialisasi yang tidak sesuai dengan preferensi atau akses dari kelompok sasaran, misalnya menggunakan media online, sedangkan tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki akses internet yang bagus. Dan selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan oleh pelaksana sosialisasi. Jika pihak yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang, kemudian tujuan, dan mekanisme kebijakan, serta pesan yang disampaikan, ini akan menjadi tidak akurat atau kurang meyakinkan. Dan kurang efektifnya, nantinya akan berefek pada kurangnya evaluasi efektif, di mana evaluasi sistematis untuk menghasilkan dan mengukur keberhasilan, di mana akan terlihatnya penerimaan dan kepuasan dari kebijakan yang diambil. Yang selanjutnya yaitu perubahan kebijakan yang terlalu sering. Jika perubahan kebijakan sering tanpa sosialisasi yang memadai untuk setiap perubahan, maka masyarakat dapat menjadi bingung dan enggan untuk mengikuti kebijakan yang dianggap tidak stabil. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukannya perencanaan yang matang, kemudian strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, alokasi sumber daya yang memadai, kemudian memastikan sosialisasi dari kebijakan ini untuk gunanya yaitu untuk mencapai tujuan dan mendukung implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan dalam konteks manajemen kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar ini merupakan siklus yang kompleks, dinamis, dan melibatkan berbagai tahap serta aktor untuk menghasilkan aturan dan panduan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas dari pendidikan dasar itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.